Bapak Lurah Sambirjo beserta jajaran yang kami hormati, Bapak-bapak Ketua RW 1 sampai 9 yang kami hormati juga, lalu pada Bapak Gabungan Mas, Bapak Gabungan Sang yang kami hormati pula. Terlebih dahulu marilah kita selalu panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat taufik serta sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, bisa bertemu di gedung bisa Sambirjo sekaligus silaturahmi dan ini memperingati dari pertemuan yang dimulai di Kota Semarang. Mudah-mudahan dalam silaturahmi ini kita selalu diundur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan disampaikan oleh Pak Lurah bahwa kegiatan-kegiatan ini kegiatan yang sangat mulia sekali karena kita bisa mengingat sejarah-sejarah dulu kalau kita memiliki kekuatan dengan pertemuan di Kota Semarang. Jadi marilah kita bersama-sama mengingat sejarah yang sangat penting untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Semarang. Tidak ada dulunya pada malam hari ini kita renungkan bersama-sama dan akan dibacakan oleh Andi akan beranggung lagi dan nanti mungkin ada kajian yang lain-lain, mungkin ada pembahasan antara beda-beda juga, mungkin ada hal-hal yang lain juga nanti kita bersama-sama kita bahas bersama-sama untuk kemajuan di Boyolali. Itu aja yang saya akan mencoba. Terima kasih waktu yang diberikan kepada penyelenggara. Bila berkenan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan bukuan sejarah pertempuran Gunung dari Semarang yang akan dibacakan oleh Mbak Andi. Mbak Andi, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan bukuan sejarah pertempuran Gunung dari Kota Semarang. Dambaan bangsa Indonesia untuk merdeka setelah selama 350 tahun mengalami penderitaan akibat ulah dari kaum penjajah telah menjadi kenyataan dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun kemerdekaan yang kita raih itu bukanlah akhir dari perjuangan, tapi sebaliknya kemerdekaan yang kita raih itu merupakan titik awal dari perjuangan tahap berikutnya. Karena bala tentara Jepang dan Belanda masih saja ingin menguasai ibu pertiwi. Di antara sederet daftar daerah yang mengukir peristiwa sejarah pertempuran dahsyat mengusir penjajah yang sangat jahat, tercatat pula pertempuran yang dijalani oleh para pejuang Kota Semarang dan sekitarnya yang terjadi mulai tanggal 14 Oktober sampai dengan 18 Oktober 1945. Karena lamanya 5 hari, maka pertempuran bersejarah di Semarang itu dikenal dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Tanggal 14 Oktober 1945, jam 18.15 waktu Indonesia Barat, 8 anggota polisi istimewa yang sedang bertugas jaga di tandon air Mungkal diserang tentara Jepang. Dalam peristiwa ini, Dr. Karyadi dicegat, ditangkap, disiksa, sampai wafat. Melihat rentetan peristiwa yang dilakukan tentara Jepang itu, Markas Pemuda di Bojong 85 segera mengadakan kontak dengan Markas BKR di Migas dan kemudian melakukan pengejaran bersama-sama. Tanggal 15 Oktober 1945, penyerangan dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing menuju ke pelabuhan lewat Tanah Putih, kemudian kelompok kedua menuju BKR Migas lewat Siranda, dan kelompok ketiga
lewat Gajah Lumpur menuju ke lokasi luka Gedung Lawang Sewu. Walau serangan Jepang di luar dugaan, tapi di sepanjang jalan mereka mendapat perlawanan sengit dari para pemuda, BKR, dan polisi. Di komplek Tugu Muda sekarang inilah Jepang melakukan kekejaman, kejian, menyiksa, dan membunuh pemuda-pemuda anggota BKR dan kepolisian yang tertangkap. Tanggal 16 Oktober 1945, hari ini pertempuran semakin seru dan semakin berkobar. Hari ini pertempuran semakin mengegerisi, semakin mencekam, dan semakin melebar. Darah semakin banyak yang tumpah, korban semakin banyak berjatuhan, jiwa semakin banyak yang melayang, jenazah semakin berserakan. Tanggal 17 Oktober 1945, sifat pengecut dan kebiadaban tentara perburukan Jepang tercermin 2 hari itu. Di balik remehan, minta diadakan gencatan senjata dan penghentian pertempuran, ternyata Jepang melakukan operasi pembersihan di kampung-kampung Bulu, Lemah Gempal, Pindrian, Celengan, dan lain-lain. Tanggal 18 Oktober 1945, dengan adanya perundingan antara pemerintah RI dan Jepang di Bojong, para pemuda BKR yang pada hakikatnya pecinta perdamaian serta patuh pada pimpinan menghentikan perjuangan. Maka secara de jure dan de facto, pada tanggal 18 Oktober 1945, berakhirlah pertempuran 5 hari di Semarang. Inilah sekilas kikilan sejarah perjuangan pemuda-pemuda Semarang dan sekitarnya. Tidak kurang dari 2.000 pemuda dan pejuang telah gugur di medan laga. Raga dan jiwanya direlakan sebagai tumbal negara. Semarang dalam kelam hangus dan kegelapan, asap tebal mengepul di mana-mana. Darah segar berlimpah membasahi bumi, bergelimpangan jasad para pahlawan. Hari ini kita semua hanya memperingati, bukan menjalani. Adalah kebangetan kalau memperingati saja tidak bisa. Dan akan lebih sempurna lagi jika di dalam dada kita tumbuh tekad rela melanjutkan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Mereka telah menanam, kita yang harus menyiram. Mereka telah mencipta, kita yang harus menata. Mereka telah membuat, kita yang harus merawat. Mereka telah memulai, kita yang harus mengisi. Mereka telah sanggup berkorban sampai mati. Kita harus sanggup dan sepenuh hati berkorban untuk menindaklanjuti. Kita muliakan para pahlawan, kita istimewakan keluarga yang ditinggalkan, kita lanjutkan patriotis yang telah mereka lakukan. Rawe-rawe lantas malang-malang putung sak tunuk batuk sak nyari bumi. Sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Farini. Merdeka. Demikian cuplikan pembaca.